Dalam pembuatan film, skrip atau skenario adalah kunci awal dalam kesuksesan film itu yang sangat penting. Halo semuanya, nama gue David Sabha dan kali ini kita mau belajar tentang format dalam penulisan skrip film. Oke, format penulisan yang mau kita bahas kali ini bernama Master Scene Script, yang merupakan format paling umum yang digunakan di industri film. Oke, langsung aja. Standar dalam penulisan skrip film menggunakan font Courier dengan ukuran 12 poin. Font ini dipakai sejak tahun 1980-an, karena waktu itu font ini bisa dipakai di mesin tik manual, juga bisa dipakai di komputer pada masa itu. Kemudian untuk marginnya 1,5 inci di kiri dan 1 inci di kanan. Nah, lanjut ke halaman pertama, yang merupakan halaman judul. Judul ditulis dengan huruf kapital yang terkadang juga dikasih underline, yang diletakkan di tengah halaman. Di bawah judul terdapat informasi si penulisnya, yang biasanya diawali dengan tulisan written by. Di bawahnya lagi terdapat informasi dari mana inspirasi skrip film itu dibuat. Kemudian di pojok kiri bawah, di situ terdapat keterangan kontak dari si penulisnya. Lanjut ke inti skripnya. Dalam hal ini terdapat 6 basic elemen dalam penulisan skrip film, yaitu scene heading, action, karakter, dialog, parenthetical, dan transition. Oke, mari kita bahas satu persatu. Never start with the head, the victim gets all. Scene heading atau ada juga yang menyebutnya slagline memiliki informasi tempat dan waktu. Ditulis menggunakan huruf kapital yang ditebalkan. Diawali dengan tulisan EXT atau exterior ketika tempat dalam cerita berada di luar ruangan, atau INT interior ketika tempat dalam cerita berada di dalam ruangan. Atau kamu bisa juga menggunakan EXT/INT atau sebaliknya untuk menunjukkan tempat di dalam ataupun di luar ruangan. Lanjut ke informasi lokasi. Informasi ini adalah informasi lokasi di mana adegan dalam cerita itu berlangsung nanti, bukan di mana syuting dilaksanakan. Kemudian ada informasi waktu, yang sama seperti informasi lokasi. Informasi waktu ini menunjukkan waktu di dalam cerita, bukan waktu kapan syuting dilaksanakan. Selanjutnya yang kita bahas adalah action, yang merupakan apapun yang tertulis di dalam scene yang mendeskripsikan semua adegan baik yang akan terlihat maupun terdengar. Jadi intinya yang tertulis adalah yang akan muncul nanti ketika film jadi. Makanya sebisa mungkin jangan menggunakan kata-kata yang memiliki banyak tafsir, atau kalau gue pribadi menyebutnya bahasa novel, tapi menggunakan kata-kata yang spesifik menjelaskan adegan. Penulisan action ini penting untuk membangun cerita secara keseluruhan, juga untuk menunjukkan detail-detail penting yang akan terlihat di dalam film. Start counting. 5, 6, 7. In 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Now, was I rushing or was I dragging? Count again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference! Sekarang kita bahas karakter. Ketika karakter memiliki dialog, namanya ditulis di atas dialog dengan huruf kapital dengan jarak 3,7 inci dari kiri halaman. Lanjut kita bahas dialognya, yang berada di bawah karakter dengan jarak 2,5 inci dari kiri halaman. Ketika dialog berbentuk voiceover, maka di samping namanya dituliskan tanda kurung VO. Ketika dialognya terdengar tetapi orangnya tak terlihat, di samping namanya diberi tanda kurung bertuliskan OS atau off screen. Ketika dialog terdengar terlebih dahulu saat scene sebelumnya masih berjalan, maka dituliskan pre-lap. Sekarang kita bahas parenthetical, yang merupakan tanda kurung yang diletakkan di bawah nama karakter sebelum dialog. Biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu kekhususan ketika karakter berdialog.
Nah, elemen terakhir ada transition. Yang ini sebenarnya opsional, boleh dipakai juga boleh enggak, tergantung seberapa penting transisi itu terhadap adegan. Dan udah, itulah 6 basic elemen dalam script film, yang mana pada intinya penulisan script ini bertujuan agar cerita yang kita tulis itu bisa dipahami sama orang-orang yang akan memproduksi filmnya nanti. Satu hal penting terakhir yang gak boleh ditinggalin, sering-sering aja nulis, sering-sering aja explore, jangan males buat belajar. Dan udah, gitu aja.